Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atas nama Azizmita dan Muhammad Fadil akan memenuhi tugas ilmu tasawuf. Baiklah, saya akan membacakan sedikit tentang tinjauan singkat sejarah tasawuf, yaitu tasawuf adalah sebuah sistem spiritual yang punya dampak luar biasa pada kesusastraan dunia dan mempengaruhi banyak kebudayaan. Dari Eropa Selatan dan Timur hingga Afrika Utara dan Tengah, dan Timur Tengah hingga perbatasan hingga bagian barat Cina. Dampak tasawuf pada kebudayaan Islam bisa segera diketahui. Rancangan banyak bangunan dan arsitektur umumnya, pola puisi dan musik, serta berbagai efek visual dari warna kaligrafi. Semuanya adalah wilayah pengaruh Sufi dari Timur Tengah. Barangkali yang kurang begitu diketahui adalah kenyataan bahwa konsep-konsep seperti cinta romantis dan kesatriaan diadopsi oleh Barat ketika Eropa menjalin dengan kaum Sufi. Selanjutnya dalam kisah-kisah Sufi, legenda Swiss tentang William Tell misalnya saja berpijak pada karya Fariduddin Attar Matik at-Toir, dan sebagaimana diakui sendiri oleh Cervantes, Don Quixote mempunyai asal-usul bercorak Sufi. Para ahli berbeda pendapat ihwal asal-usul pasti kata Sufi, namun sebagian besar sepakat bahwa kata itu berasal dari kata Arab suf yang bermakna wol dan mengacu pada seorang individu yang mengenakan baju wol. Legenda menuturkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa mengenakan wol dan bahwa sekitar 70 pengikut Nabi Muhammad mengenakan wol. Mengapa wol? Barangkali tidak ada alasan khusus selain bahwa wol sangatlah murah. Akan tetapi, karena wol kasar dan sangat tidak nyaman manakala dipakai langsung di atas kulit, maka mengenakan wol menggambarkan tindakan meninggalkan dunia materi dan kesenangan fisik. Kata Sufi dan tasawuf dalam bahasa umat Islam baru digunakan 150 tahun sesudah Muhammad. Hingga kurun waktu ini, pelaksanaan dan pengalaman ketat hukum ilahi atau syariat dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai keselamatan. Kaum Sufi menghabiskan kehidupan mereka dengan berputus asa dan melakukan sholat sendiri, serta menjauh dari masyarakat. Sebagian besar dari mereka tampaknya lebih mempedulikan dan memperhatikan api neraka dan bebuahan surga ketimbang mencapai Allah. Sekalipun ada guru-guru yang membentuk dan membimbing yang lain, konsep tentang tarikat atau mazhab belum ada waktu itu. Bagi pembaca barat, kata Islam mungkin perlu dijelaskan dan didefinisikan. Kata ini berasal dari akar kata Arab sin lam mim yang bermakna pasrah. Dengan demikian Islam bermakna tindakan pasrah kepada Allah dan kehendaknya. Malangnya, karena berbagai peristiwa yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah, orang-orang barat menghubungkan kata Islam dan Muslim dengan berbagai keyakinan yang bercorak fundamentalis, pantang mundur, dan hingga batas tertentu atau kejam. Sangatlah disayangkan jika berbagai stereotip semisal ini mencegah dan menghalangi orang dari mengapresiasi jalan spiritual otentik dalam Islam, yakni tasawuf. Adalah relatif sederhana dan mudah untuk mengguyur paparan singkat tentang sejarah dan perkembangan jalan pencerahan manapun. Namun begitu kita mulai membicarakan jalan itu sendiri, kata-kata saja tidaklah memadai. Sebagaimana dikatakan Rumi, manakala tiba saatnya menulis tentang cinta, pena terbelah dua dan kertas pun terkoyak. Seperti kebanyakan jalan spiritual lainnya, tasawuf berdasarkan pada pengalaman. Secara ringkas, ini adalah jalan menuju Allah melalui pintu gerbang hati yang ditempuh dengan sarana cinta. Maka untuk memahami tasawuf diperlukan bahasa hati. Baiklah,
Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fadil. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjut dari bacaan Saudari Aisyah Smita tentang tugas ilmu tasawuf. Saya akan membacakan Al-Hallaj, martir pertama dalam tasawuf. Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj barangkali adalah Syekh Sufi abad ke-9 dan ke-10 Masehi yang paling terkenal. Ia terkenal karena berkata, "Akulah kebenaran." Ucapan mana yang membuatnya dieksekusi secara brutal. Bagi para ulama ortodoks, kematian ini dijustifikasi dengan alasan bid'ah, sebab Islam sektoris tidak menerima pandangan bahwa seorang manusia bisa bersatu dengan Allah. Dan karena kebenaran Al-Haq adalah salah satu nama Allah, maka ini berarti bahwa Al-Hallaj menyatakan ketuhanannya sendiri. Kaum Sufi sezaman dengan Al-Hallaj juga terkejut oleh pernyataannya, karena mereka yakin bahwa seorang Sufi semestinya tidak boleh mengungkapkan segenap pengalaman batiniahnya kepada orang lain. Meskipun Al-Hallaj tidak punya banyak pendukung di kalangan kaum Sufi sezamannya, hampir semua Syekh Sufi sesudahnya memuji dirinya dan berbagai pelajaran yang diajarkannya. Antar dalam karyanya Tazkirah Al-Auliya menyuguhkan kepada kita banyak legenda seputar Al-Hallaj. Dalam komentarnya ia menyatakan, "Saya heran bahwa kita bisa menerima semak belukar terbakar, yakni mengacu pada percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam yang mengatakan, 'Aku Allah, aku adalah Allah,' serta benar-benar meyakini bahwa kata-kata itu adalah kata-kata Allah, tapi kita tidak bisa menerima ucapan Al-Hallaj, 'Akulah kebenaran,' padahal itu adalah kata-kata Allah sendiri." Di dalam syair epiknya, Masnawi Rumi mengatakan, "Kata-kata aku adalah kebenaran adalah pancaran cahaya di bibir Mansur, sementara akulah Tuhan yang berasal dari Fir'aun adalah kezaliman." Guna mengetahui Al-Hallaj secara lebih baik dan memahami ihwal mengapa ia mengucapkan kata-kata yang terkenal itu, perlu kiranya kita mempelajari sedikit latar belakang kehidupannya. Namun Al-Hallaj bukan sekedar tokoh sejarah, ia juga sebuah legenda. Kehidupan Al-Hallaj dilahirkan di kota Tur yang bercorak Arab kawasan Baidah, Iran Tenggara pada 866 Masehi. Berbeda dengan keyakinan umum, ia bukan orang Arab melainkan keturunan Persia. Kakeknya adalah seorang penganut Zoroaster dan ayahnya memeluk Islam. Ketika Al-Hallaj masih anak-anak, ayahnya seorang penggaru kapas. Penggaru adalah seorang yang bekerja menyisir dan memisahkan kapas dari bijinya, berpergian bolak-balik antara Baidah, Wasit, sebuah kota dekat Ahwas, dan Tutsar. Dipandang sebagai pusat tekstil pada masa itu, kota ini terletak di tapal batas bagian barat Iran. Di usia sangat muda, ia mulai mempelajari tata bahasa Arab, membaca Al-Quran dan tafsir serta teologi. Ketika berusia 16 tahun, ia telah merampung studinya, tapi merasakan kebutuhan untuk internalisasikan apa yang telah dipelajarinya. Seorang pamannya bercerita kepada tentang Shah Al-Tustari, seorang sufi berani dan independen yang menurut hematnya pamannya menyebarkan roh hakiki Islam. Shah adalah seorang sufi yang mempunyai kedudukan spiritual tinggi dan terkenal karena tafsir Al-Qur'annya. Ia mengamalkan secara ketat tradisi Nabi dan praktik-praktik kezuhudan keras, misal puasa dan salat sunnah sekitar 400 rakaat sehari. 2 tahun kemudian, Al-Hallaj tiba-tiba meninggalkan Sahal dan pindah ke Basra. Tidak jelas mengapa ia berbuat demikian. Sama sekali tidak Adapun disebabkan oleh koneksi politik Al-Hallaj, sama sekali tidak dijumpai adalah laporan ihwal corak pendidikan khusus yang diperolehnya dari Sahal. Tampaknya ia tidak dipandang sebagai murid istimewa. Al-Hallaj juga tidak menerima pendidikan khusus darinya, namun ini tidak berarti bahwa Sahal tidak punya pengaruh pada dirinya. Memperhatikan sekilas praktik kezuhudan keras yang dilakukan Al-Hallaj mengingat kita pada Sahal. Ketika Al-Hallaj memasuki Basra 884 Masehi, ia sudah berada dalam tingkat kezuhudan yang sangat tinggi. Di Basra ia berjumpa dengan Amr al-Makki yang secara formal mentasbihkannya dalam tasawuf.
Amr adalah murid Junaid, seorang sufi paling berpengaruh pada saat itu. Al-Hajjaj bergaul dengan Amr selama 18 bulan. Akhirnya ia meninggalkan Amr juga. Tampaknya seorang sahabat Amr yang bernama Al-Akhta yang juga murid Junaid mengetahui kemampuan dan kapasitas spiritual dari Al-Hajjaj dan menyarankannya agar ia menikah dengan saudara perempuannya. Masihnya menunjukkan bahwa pernikahan ini mungkin punya alasan politis lantaran hubungan Al-Akhta betapapun juga Amr tidak dimintai pendapatnya. Sebagaimana lazimnya terjadi, hal ini menimbulkan kebencian dan permusuhan, serta bukannya hanya memutuskan hubungan persahabatan antara Amr dan Al-Akhta, melainkan juga membahayakan hubungan guru murid antara Amr dan Al-Hallaj. Al-Hallaj merasa memerlukan bantuan dan petunjuk untuk mengatasi situasi ini. Berangkat menuju Baghdad dan ditinggalkan beberapa lama bersama Junaid yang menasihatinya untuk bersadar. Bagi Al-Hallaj ini berarti menjauhi Amr dan menjanji hidup tenang bersama keluarga dan ia kembali ke kota kelahirannya. 6 tahun berlalu, pada tahun 892 Masehi, Al-Hallaj memutuskan untuk menunaikan haji ibadah ke Mekah. Kaum muslim diwajibkan menunaikan ibadah ini sekurang-kurangnya sekali selama hidupnya bagi mereka yang mampu. Namun ibadah haji yang dilakukan hal ini tidaklah biasa, melainkan berlangsung selama setahun penuh dan setiap hari dihabiskannya dengan berpuasa dari siang hingga malam hari. Tujuan Al-Hallaj melakukan praktik kezuhudan keras ini seperti ini adalah untuk menyucikan hatinya, menundukkannya pada kehendak ilahi sedemikian rupa agar dirinya benar-benar sepenuhnya diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Al-Hallaj kembali ke Basra, ia memulai mengajar, memberi kuliah dan menarik sejumlah besar murid. Namun pikirannya bertentangan dengan ayah mertuanya. Walhasil hubungan mereka pun memburuk dan ayah mertuanya sama sekali tidak mau mengakuinya. Ia pun kembali ke Tusar bersama dengan istri dan adik iparnya yang masih setia kepadanya. Di Tusar ia terus mengajar meraih keberhasilan gemilang. Akan tetapi Amr al-Malik Al-Makki yang tidak bisa melupakan konflik mereka mengirimkan surat kepada orang-orang terkemuka di Ahwas dengan menuduh dan menjelek-jelekkan nama Al-Hallaj. Situasinya makin memburuk sehingga Al-Hallaj memutuskan untuk menjauh diri dan tidak lagi bergaul dengan kaum sufi. Sebaliknya ia malah terjun dalam kancah hingar-bingar hiruk pikuk duniawi. Al-Hallaj menanggalkan jubah sufi selama beberapa tahun tapi tetap terus mencari Tuhan. Pada 899 Masehi ia berangkat mengadakan pengembaraan apostolik pertamanya ke perbatasan timur laut negeri itu, kemudian menuju ke selatan dan akhirnya kembali ke Ahwas pada 902 Masehi. Adapun dalam perjalanannya ia berjumpa dengan guru-guru spiritual dari berbagai macam tradisi, di antaranya Zoroastrianisme dan Manichaeisme. Ia juga mengenal dan akrab dengan berbagai terminologi yang mereka gunakan. Setahun kemudian ia menunaikan ibadah haji kedua. Kali ini ia menunaikan ibadah haji sebagai seorang guru disertai 400 pengikutnya. Banyak legenda diturunkan dalam perjalanan ini berkenaan dengan diri Al-Hajjaj, berikut berbagai macam keramahannya yang sebagian akan disebutkan dalam bagian berikutnya. Pada 906 ia memutuskan untuk mengembangkan tugas mengislamkan orang-orang Turki dan orang-orang kafir. Ia berlayar menuju India Selatan, pergi ke perbatasan utara wilayah Islam dan kemudian kembali lagi ke Baghdad. Tahun 1913 adalah titik balik bagi karya spiritualnya. Pada 912 ia pergi menunaikan ibadah haji untuk ketiga kalinya dan terakhir kali yang berlangsung selama 2 tahun. Di akhir tahun 1913 inilah ia merasa bahwa hijab ilusi telah berangkat dan tersingkap yang menyebabkan dirinya bertatap muka dengan sang kebenaran Allah dalam keadaan ekstasi. Perjumpaan ini membangkitkan dalam dirinya keinginan dan hasrat untuk menyaksikan cinta Allah pada musuhnya dengan menjadi hewan kurban. Ia rela dihukum bukan hanya demi dosa-dosa yang dilakukan setiap muslim, melainkan juga demi dosa-dosa sejenak manusia. Ia menjadi seorang Yesus muslim. Sungguh ia sangat menginginkan tiang gantungan.
Di jalan-jalan kota Baghdad, di pasar, dan di masjid-masjid, seruan aneh pun terdengar. Wahai kaum muslimin, bantulah aku, selamatkan aku dari Allah. Wahai manusia, Allah telah melahirkanmu untuk menumpahkan darahku. Bunuhlah aku, kalian semua bakal beroleh pahala dan aku akan datang dengan sukarela. Yang mengherankan, kata-kata ini mengilhami orang-orang untuk mengatur adanya perbaikan dalam kehidupan dan masyarakat mereka. Lingkungan sosial dan politik waktu itu menimbulkan banyak ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan kelas penguasa. Orang banyak menuntut agar khalifah menegakkan kewajiban diembangkan Allah dan Islam atas dirinya. Sementara itu yang lain menuntut adanya pembaruan dan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Tak pelak lagi, Al-Hallaj pun punya banyak sahabat dan musuh di dalam maupun di luar istana khalifah. Para pemimpin oposisi yang kebanyakan adalah murid Al-Hallaj memandangnya sebagai Imam Mahdi atau juru selamat dan dengan harapan meraih kekuasaan. Berusaha memanfaatkan pengaruhnya pada masyarakat untuk menimbulkan gejolak dan keserakahan. Para pendukungnya di kalangan pemerintah melindunginya dengan sedemikian rupa sehingga ia bisa membantu mengadakan pembaruan sosial. Di atas segalanya, berbagai gejolak pun muncul dan sudah pasti berakhir secara dramatis. Pada akhirnya, keberpihakan Al-Hallaj berikut pandangan-pandangannya tentang agama menyebabkan dirinya berada dalam posisi berseberangan dengan kelas penguasa. Pada tahun 918 Masih ia diawasi dan pada tahun 923 ia ditangkap. Sampai nasihat khalifah termasuk di antara sahabat Al-Hajjaj dan untuk sementara berhasil mencegah upaya untuk membunuhnya. Al-Hallaj dipenjara hampir selama 9 tahun. Selama itu ia terjebak dalam baku sengketa antara sejenak sahabat dan musuhnya. Serangkaian pemberontak dan kudeta pun meletus di Baghdad. Ia sahabat-sahabatnya diserahkan dan dituju sebagai penghasuh. Berbagai peristiwa ini menimbulkan pergulatan kekuasaan yang keras di kalangan istana khalifah. Akhirnya wazir khalifah musuh bebuyutan Al-Hallaj berada di atas angin sebagai unjuk kekuasaan atas musuh-musuhnya. Ia menjatuhkan hukuman mati atas Al-Hallaj dan memerintahkan agar ia dieksekusi. Sekian dan terima kasih.